Saudara Anda mungkin tidak tahu bahwa sejumlah orang sukses yang kita kenal selama ini ternyata berasal dari keluarga miskin. Dari sejak kecil mereka harus berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Narasumber saya kali ini juga punya kesamaan. Pertama, mereka sama-sama berasal dari keluarga miskin. Kedua, mereka memperoleh gelar profesor karena beasiswa. Siapa mereka? Mari kita sambut Profesor Renald Kasali, PhD. Thank you, sir. Thank you. Baik. Ya, terima kasih Pak Renald karena Anda mau datang ke acara Kikendi. Pasti, Bung Adi. Terima kasih. Nah, banyak orang sudah mengenal Anda. Tapi sebenarnya Anda ini anaknya siapa sih? Jadi orang tua Anda pekerjaannya dulu apa? Jadi orang tua saya dulu punya pekerjaan, tetapi pada saat saya kelas 3 SD, orang tua saya kehilangan pekerjaan. Di PHK sejak saat maksudnya? itu, ya, dan sejak saat itu dia mengalami situasi yang sangat down. Pekerjaannya apa? Sempat bekerja di kapal di perusahaan Belanda. Tapi kemudian pada waktu itu kan zaman transisi, di mana orang harus menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kalau ibu bekerja? Ibu tidak bekerja. Baik, siapa Renald Kasali? Menarik untuk kita mengikuti kisah perjalanan hidupnya. Ini dia liputannya. Dosen sekaligus guru besar bidang ilmu manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini sudah tidak asing lagi di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi. Kini, energi dan pemikiran Profesor Renald Kasali tercurahkan untuk memberikan pelatihan dan seminar manajerial serta kewirausahaan ke berbagai lapisan masyarakat. Kesuksesan mencapai impiannya ini tidak diraihnya dengan mudah. Penulis 18 buku tentang motivasi hidup, kepemimpinan, dan rahasia sukses ini sempat merasakan masa-masa sulit dalam hidupnya. Ia pernah tinggal kelas saat kelas 5 SD yang membuatnya sangat terpukul. Jadi pada waktu itu saya sangat terpukul. Saya melihat orang tua saya menangis. Saya melihat lingkungan saya membenci saya. Saya melihat semua orang menatap saya seperti seorang anak yang bodoh. Jadi saya bayangkan betapa idiotnya saya di kelas itu. Dan saya kemudian berubah pikiran. Saya pikir saya harus memperbaiki diri saya. Kegagalan itu justru menjadi titik balik kehidupan seorang Renald Kasali. Ia pun bangkit sedikit demi sedikit. Renald yang sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya ini justru termotivasi untuk menuntut ilmu hingga ke jenjang tertinggi. Berhasil masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tentu menjadi kebanggaan tersendiri baginya, mengingat keluarganya yang saat itu hidup pas-pasan. Dan dengan bantuan beasiswa pula lah, ia menuntaskan gelar Strata 1 yang berlanjut hingga gelar master dan doktor dari Universitas Illinois, Amerika Serikat. Kini social entrepreneur ini bertekad mengabdi kepada masyarakat dan mendorong perubahan bangsa ke arah yang lebih baik melalui medium rumah perubahan yang ia dirikan bersama 2 koleganya. Soal ayah Anda yang di PHK, Ya. apa yang terjadi? Dia kehilangan rasa percaya diri. Dia kehilangan kepercayaan dan dia berpikir semua jalan yang dia tempuh tidak berhasil. Pada saat itu juga memang situasinya sangat sulit. Orang mencari pekerjaan sangat sulit, pilihan tidak begitu banyak. Dan kalau kita tidak mempunyai keterampilan yang memadai, yang cocok dengan kebutuhan, tidak bisa bekerja. Jadi secara ekonomi apa yang terjadi pada keluarga Anda waktu itu? Yang terjadi adalah kita mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita hari-hari, itu sudah pasti. Saya masih ingat ketika saya waktu SD itu, saya membeli sepatu karena sekolah saya di Jalan Barito, di Kebayoran. Saya membeli sepatu itu selalu diantar ibu saya ke Taman Puring.
Masih ada sampai Masih sekarang. ada, tapi dulu di Itu tempat tengah-tengah. loak itu ya. Tahu ya. Jadi itu tukang loak semua, dan sepatunya itu adalah beli sepatu bekas yang sering kali tidak sesuai dengan keinginan saya. Pakunya banyak, jadi dipasang paku dulu di bawah. Setiap kali saya lari itu pakunya kena kaki saya begitu. Ya. Dan setiap kali saya lihat sepatu saya, karena kita bergeraknya banyak, sepatunya itu lepas bawahnya begitu. Jadi saya termasuk murid yang kalau sekolah itu terkenal sepatunya lepas begitu, nganga begitu. Dan saya hanya punya seragam satu. Ibu saya harus mencuci setiap malam, dan itu ditaruh di sekitar lampu. Lampunya dulu adalah lampu pelita yang pakai minyak tanah. Jadi kalau pagi hari kami bangun itu hidung kami hitam-hitam di sini. Ya. Tapi itu masih lebih baik. Seringkali kita tidak menemukan makanan. Sering kita menemukan situasi seperti itu, sehingga tetangga datang melihat lampu gelap, dan akhirnya tetangga datang ada yang bawa nasi dan sebagainya. Kami hanya makan dengan nasi dan garam, itu hal yang biasa pada saat itu. Tapi saya pikir, Kok bisa Anda otaknya bagus ya? saat itu lebih banyak lagi orang yang menderita saat itu. Lalu ketika Anda tidak naik kelas, pelajaran apa sih yang jeblok waktu itu? Oh, ini menarik, bahasa Indonesia. Bayangkan orang yang gagal di bahasa Indonesia bisa menghasilkan 18 buku. Tapi menarik ini Bu Andi. Kenapa? Saya ingat pelajaran bahasa Indonesia yang salah saya waktu itu adalah ditanya begini, lawan kata. Apa lawan katanya kenyang? Saya jawabnya, belum kenyang. Apa lawan kata cinta? Saya bilang tidak cinta. Di otak saya tuh nggak bisa jawab benci begitu. Karena ketika saya melihat orang menyatakan cintanya pada orang lain, dia tidak langsung menjawab, enggak, saya benci sama kamu. Enggak. Tapi dijawab, maaf, saya tidak cinta Anda. Kan gitu aja kan? Tapi toh Anda lulus SMA, kemudian masuk kuliah. Dengan kondisi seperti itu bagaimana Anda kok bisa masuk kuliah? Ini banyak keanehan dan mungkin jalan terbuka pada saat itu. Saya terus berdoa. Pada waktu itu memang saya bergumul. Saya bergulat dengan kehidupan saya mau keluar dari kesulitan. Dan saat itu orang tua saya hanya punya uang Rp10.000 untuk mendaftar. Jadi kalau kita membeli formulir IPA, Rp10.000, IPS Rp10.000. Orang tua saya hanya memberikan Rp10.000, terserah saya mau daftar di mana. Dengan pertimbangan, karena saya SMA-nya IPA, jadi saya pikir daya saing saya mungkin lebih kuat di IPS barangkali. Jadi saya kemudian mengambil Fakultas Ekonomi. Saya gambling saja, saya berjuang di sana, dan satu lagi saya ambil di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, karena saya pikir di sana dapat beasiswa. Kenapa nggak jadi Dari masuk? negara. Karena ambilnya gratis, ketika mengembalikannya harus bayar lagi Rp15.000, saya nggak punya uang. Jadi saya hanya mengambil formulir. Tapi pada saat saya belajar itu, saya bersungguh-sungguh, kawan saya semua ikut bimbingan tes, kemana-mana. Waktu itu Sigi Mulyono sangat terkenal sekali, kawan saya pergi kemana-mana, saya cuman tungguin aja. Mereka habis belajar apa, malamnya saya tungguin di rumahnya, belajarnya apa, saya bilang. Jadi saya dapat muntahan aja begitu, oh soalnya begini, saya kerjain sendiri begitu. Jadi akhirnya Anda masuk fakultas apa? Akhirnya saya kuliah di Fakultas Ekonomi. Dan ketika saya kuliah itu, uang kuliahnya Rp15.000, sebetulnya tidak mahal. Jadi supaya saya bisa bayar, saya memberikan les privat untuk anak-anak SD. Untuk membeli buku, saya mendekati senior-senior saya. Bahkan ada yang akhirnya bukan saya memacari mereka, tapi mereka memacari saya. Itu yang saya nggak percaya. Sampai selesai saya tidak pernah praktis, tidak pernah membeli buku. Saya hanya mencari teman-teman yang mempunyai buku dan bisa meminjamkan kepada saya. Kemudian untuk biaya sehari-hari saya memberikan les privat. Les apa? Ya, les matematika. Selebihnya? Nah, selebihnya kemudian baru tahun kedua atau ketiga begitu, saya diberitahu oleh wakil dekan bahwa saya diberikan beasiswa dari pemerintah. Oh, jadi save by the bell ini ya? Save by the bell. Ya. Jadi tingkat pertama Anda masih berjuang dengan menutupi dari les. Ya. Ini tingkat kedua baru dapat beasiswa. Ya. Itu namanya beasiswa BP3 dari waktu itu Depdikbud. Cuma biasanya uangnya turunnya 6 bulan sekali. Tapi sekali kita terima uang, kok banyak sekali begitu. Ya. Oke, menarik. Karena kita belum percaya juga bagaimana caranya anak miskin dengan